Kita ngobrol di sini aja ya. Jadi ngobrol merpati nggak selalu harus posisi di kandang ya. Sik munggahe piye iki? Wah. Waduh, jebule ya iso. Oke, selamat berjumpa kembali ya dengan channel JDIY ya. Jadi kita ngobrol santai aja ya. Ada yang tanya ke saya, karakter merpati tinggian yang bagus itu sebetulnya yang seperti apa ya. Nah, kalau kita bicara karakter merpati, ya ini coba kita persempit ya. Karakter merpati tinggian ini kalau menurut saya ya. Jadi ini nggak ada benar salah ya, karena ini menurut pemahaman saya ya. Jadi kalau mungkin nanti dirasa ada yang kurang ya atau ada yang salah ya mohon dikoreksi ya. Menurut saya karakter merpati tinggian itu kita coba bagi tiga ya. Karakter waktu di pelepasan ya. Karakter waktu burung mulai jalur ya, pulang ke kandang. Dan yang ketiga karakter pada saat merpati itu turun ya. Yang pertama, karakter waktu di pelepasan. Ya, karakter merpati tinggian waktu di pelepasan itu pada dasarnya dibagi dua ya. Ya bukan dibagi ya, cuma menurut saya ada dua karakter yang secara garis besar bisa kita bedakan ya. Yaitu yang pertama yang disebut dengan karakter nyumur. Ya. Jadi nyumur ini mungkin kalau ada yang belum paham ya, yang dimaksud nyumur itu seperti apa. Nyumur itu di pelepasan dia muter ya. Jadi dia muter di pelepasan sampai benar-benar tinggi ya. Nah, itu bisa sampai 5, 6, 7 kali muter ya. Bisa, bahkan bisa lebih ya. Jadi dia muter di pelepasan sampai tinggi. Setelah tinggi bahkan hampir tidak kelihatan ya. Itu dia mulai jalur pulang ya. Jalur pulang itu yang satu ya. Yang kedua adalah karakter culplas ya. Culplas ini berarti di pelepasan dia tidak terlalu banyak muter ya. Biasanya hanya 1 sampai 2 kali muter ya. Dia langsung jalur pulang ke kandang ya. Itu dua karakter di pelepasan ya. Nah, sedangkan waktu posisi burung itu mulai jalur ya atau menuju ke kandang ya, itu juga ada secara garis besar sebenarnya ada dua karakter juga ya. Dimana yang pertama itu sambil pulang ya, itu dia nanjak ya, naik terus ya. Naik terus. Ada juga yang sambil pulang itu dia datar ya, dia datar. Nah, terus yang ketiga adalah karakter burung saat dia turun ya. Nah, turun di sini sebetulnya dibagi beberapa kategori juga ya. Kalau di kolong mungkin disebutnya kan 1, 2, 3 ya. 1 itu posisi mutus ya, 2 itu adalah tengahnya ya, 3 itu adalah bawahnya pada saat ke betina ya. Nah, kalau kita bicara tomprang ya, tomprang ini
sebetulnya karakter seperti apa yang paling cocok ya dipakai untuk kita bermain tomprang ya. Nah, sebetulnya semua karakter itu bagus ya, asalkan kita pandai-pandai menempatkan ya burung yang kita sudah pahami karakternya itu seperti apa untuk bermain di tempat yang sesuai gitu loh ya. Jadi burung dengan karakter nyumur ya itu bagus ya, bagus, tetapi biasanya itu lebih cocok hanya untuk show ya, untuk hiburan ya, entah itu gaburan rumah ya, atau ya istilahnya bukan untuk kompetisi yang dibatasi waktu ya. Nah, itu nggak masalah ya. Jadi di pelepasan nyumur tinggi, dia baru mulai jalur ya kalau sudah tinggi, dan biasanya yang bagus ya sampai di lapak, sampai di kandang itu harus tetap masih tinggi ya, seperti itu. Nah, karena banyak juga yang burung di pelepasan itu super tinggi ya, tetapi begitu sampai di lapak atau di kandang itu sudah pendek ya. Nah, itu juga ada beberapa faktor ya. Yang pertama, kemungkinan juga bisa dari tenaga ya. Jadi tenaga yang kurang bagus ya, itu biasanya kalau di pelepasan tinggi di tengah jalan dia pasti akan drop ya, turun, makanya sampai di kandang pendek. Ada juga yang memang karakter ya, karena ada merpati yang di 3 kilo tinggi ya, di 5 kilo justru akan pendek ya. Itu biasanya memang spek dari merpati itu tidak cocok untuk digunakan di lepasan 5, 6 atau 7 kilo ya. Jadi makanya belum tentu ya merpati yang dilepas 2 kilo tinggi terus dilepas 4 kilo, dia ketinggiannya akan 2 kali lipat dari yang lepasan 2 kilo ya, belum tentu seperti itu ya. Nah, terus kalau kita bicara merpati tomprang untuk kompetisi ya di lapak ya, itu sebetulnya yang paling cocok itu adalah merpati yang dilepas tidak terlalu banyak muter ya. Ya 1-2 kali muter ya, untuk dia cari arah kan ya, navigasinya ya, 1-2 kali muter terus langsung pulang ya. Dan posisi di jalan ya pada saat dia menuju ke kandang itu naik ya, naik terus. Jadi makanya walaupun di lepasan itu tidak terlalu tinggi, tapi pada saat dia nyampe di kandang ya atau di lapak itu burung itu bisa sangat tinggi sekali ya, karena di perjalanan dia akan nanjak terus, naik terus ya. Tuh. Nah, terus karakter terbang ya. Terbang untuk merpati tomprang ya dengan lepasan 5 sampai 7 kilo ya kurang lebih ya. Itu justru yang baik itu adalah merpati yang terbangnya sebetulnya tidak ngoyo ya. Burungnya harus kenceng ya. Burung itu harus kenceng tetapi terbangnya itu tidak ngoyo ya. Tidak ngoyo itu beda dengan terbang pelan ya. Jadi mungkin secara gampangnya ginilah ya. Kalau kita bicara lomba lari maraton ya, lari maraton dengan jarak 100 meter dan 10 km pasti kan harus menggunakan teknik ya berlari yang berbeda ya. Kalau hanya jarak dekat ya diusahakan sekencang mungkin ya. Sekencang mungkin ya. Tetapi kalau sudah jarak lari dengan jarak di atas 10 km, dia harus pandai-pandai mengatur ritme dia berlari ya, karena itu hubungannya dengan menghemat tenaga ya, nafas dan sebagainya ya. Jadi makanya kalau di merpati kolong ya, itu memang
sebisa mungkin merpati yang sprint ya, cul, plus, dan dia harus ngotot terbangnya sebisa mungkin seperti itu. Ya, kalau bisa ninggal ya. Ya, karena di merpati kolong kan tidak diwajibkan untuk datang tinggi ataupun datang gandeng ya dengan lawan. Jadi yang penting dia masuk kolong, nyampe landasan duluan ya dia dinyatakan menang ya. Tapi kalau di tomprang ini kan sebetulnya beda lapak pun akan beda aturan ya, kan beda peraturan. Ada yang mewajibkan merpati itu harus gandeng ya, gandeng tinggi. Ada juga yang tidak mewajibkan gandeng ya. Ini biasanya ada dua sistem lomba. Kalau kita sih kenalnya istilahnya adalah cul jadi dan cul gandeng ya. Cul jadi itu ya pokoknya setelah dilepas sudah jadi, entah itu gandeng atau tidak, siapa yang datang duluan ya dan dia menyentuh landasan, yaitu yang dinyatakan menang ya. Tetapi kalau cul gandeng itu wajib burung sampai di kandang itu posisi gandeng ya. Entah itu gandeng rapet atau mungkin kiri kanan ya agak renggang, itu nggak masalah ya. Tetapi pada dasarnya burung itu datang hampir bersamaan ya, seperti itu. Jadi makanya sebetulnya merpati itu tidak ada yang jelek ya, selama kita bisa menempatkan, memahami ya karakter dari merpati yang kita miliki, dan kita bisa menempatkan merpati itu untuk bermain di tempat yang tepat itu loh, tepat sesuai dengan karakter yang dia miliki ya. Jadi pada dasarnya kita yang harus menyesuaikan karakter merpati dengan di mana kita akan bermain ya. Karena yang namanya aturan sebuah lapak ya, sebuah kandang itu kan tidak bisa mengikuti karakter dari masing-masing merpati ya. Jadi ya merpatinya harus mengikuti aturannya ya. Sebagai contoh lomba tomprang ya, itu kan dimenitin ya, dari posisi burung dilepas ya, itu harus sampai di lapak itu ada waktunya ya. Misalkan mungkin kalau di Jakarta sekitar 7 menit ya. Jadi lepas itu 7 menit harus sudah sampai di lapak. Nah kalau kita pakai burung dengan karakter yang nyumur ya, di pelepasan muter, udah sampai jalur di tengah balik lagi, muter lagi, naik terus ya. Ya itu nanti akan dicoret ya. Karena lewat dari waktu yang sudah disepakati, sudah ditentukan, burung belum nyampe itu akan dicoret ya, dicoret dan akan disusul dengan lepasan berikutnya ya. Jadi makanya karakter merpati tinggian seperti apa yang baik ya, ya tergantung kebutuhan gitu loh. Kadang kita terlalu sibuk dengan ribet dengan karakter, mau nyumur kayak mau curplas kayak mau apa, padahal kita sendiri belum tahu ya kita tuh sebenarnya mau bermain di mana ya. Nah makanya yang paling penting itu adalah sebetulnya kita sesuaikan karakter merpati itu dengan kebutuhan kita ya. Nah sekarang kalau kita bicara kebutuhan merpati tomprang secara umum ya, secara umum yaitu burung wajib nyampe di kandang itu wajib tinggi ya. Nah, berarti wajib tinggi dan nggak boleh kelamaan nyampenya ya. Berarti kan kita harus cari karakter yang di lepasan tidak terlalu banyak muter, dan dia posisi arah pulang itu dia nanjak terus, terbang naik ya, terbang naik, dan dia sampai di di lapak kondisi tinggi ya. Nah gimana untuk masalah turunnya ya, sebetulnya merpati tomprang itu kan ya karakter turun yang dicari ya pada umumnya ya, itu ya pasti respon gerbernya dia spontan ya. Berarti dia kalau sudah ada
tahu geber ya dia harus secara spontan dia langsung mutus ya, langsung mutus ya. Terus juga ada karakter merpati yang dia spesial atas kepala ya, jadi dia kalau nggak jam 12 atau setengah 1 dia belum mau turun ya. Ya ini bagus gitu loh, bagus juga, tetapi pada saat kita berada di dalam suatu kompetisi ya, itu tidak selalu harus seperti itu gitu loh ya. Selama burung itu datang tinggi ya, itu sebisa mungkin justru jam 11, jam 10 itu dia harus sudah mutus ya. Dia sudah mutus, dan burung yang lebih cepat nyampe ke landasan itu biasanya burung yang memiliki karakter turunnya agak nge-L ya, agak nge-L, atau istilahnya di merpati itu ngendol ya, seperti itu. Kalau kenceng wajib ya, dan biasanya burung kenceng itu adalah burung yang gaya turunnya anteng ya, anteng tidak goyang ya. Jadi dia begitu mutus cut ngelos itu anteng ya, dan agak nyedot ya, istilahnya nyedot gini, nge-L gini ya. Nah itu yang dicari di merpati tomprang seperti itu ya. Loh, apakah burung yang selalu atas kepala nggak bagus? Loh ya bagus gitu loh, tapi kalau kalah terus ya terus gimana ya kan. Jadi intinya semua burung tuh bagus ya, selama kita paham kita tuh mau bermain di mana gitu loh. Kalau kita memiliki burung yang karakter yang istilahnya secara peraturan itu tidak melanggar ya, atau sah ya, dan burung itu bisa menang dengan memiliki karakter seperti itu, ya apa salahnya gitu loh ya. Jadi tidak perlu fanatik burung harus atas kepala ya. Memang kalau secara buat hiburan ya, buat tontonan ya, itu burung tinggi turun ke atas kepala persis itu memang paling menarik ya. Tuh. Karena ada juga burung yang istimewa di atas kepala, tetapi dia waktu turun 3/4 ya itu dia jelek sekali, itu juga ada ya. Ada juga yang burung sangat kenceng turun di 3/4 di jam 11 ya, atau jam 10, tapi dia tidak kuat turun di atas kepala ya. Karena pada dasarnya itu tidak ada burung super ya. Burung super itu artinya yang tidak punya kelemahan ya. Nggak ada ya. Semua burung merpati itu tetap ada kelemahannya ya. Sehebat-hebatnya burung juara ya, ataupun burung yang sudah melegenda ya, itu tetap pasti ada kelemahannya ya. Nah terus kalau yang masuk ke betinanya ya, burung tomprang itu yang bagus itu yang seperti apa kebetinannya ya kan. Kita kalau bicara burung merpati tomprang itu adalah merpati yang turun digeber menggunakan betinanya ya. Itu kita harus garis bawahi ya. Jadi kita nggak perlu kok nyari burung yang istilahnya bisa turun digeber sambil nungging ya, sambil koprol ya kan, atau digeber sambil tiduran ya. Karena kita tidak butuh itu gitu loh. Yang kita butuhkan itu adalah digeber secara normal, burung itu turun kenceng ya, dan dia usahakan tajam tepat ke betina ya. Nah ini kita bicara karakter burung yang bagus ya. Masalah itu nanti di lomba, di aduan itu akan menjadi juara atau tidak, ini kan beda cerita itu loh. Karena burung juara dan tidak itu banyak faktor ya, banyak faktor. Bisa juga burung juara itu karena lawannya nggak bagus ya. Atau bisa juga karena bejo, hoki ya. Kan banyak faktor itu loh. Tapi kalau burung kinerja bagus dan jelek itu mutlak ya. Karena itu bisa dilihat
sebetulnya pada saat latihan ya. Jadi burung itu usahakan turun anteng ya kan, dan tajam gitu loh ya, ke betina tuh nancep slep ya, tepat betina ya. Jadi jangan posisi burung masih tinggi ya, masih ya sekitar 4-5 meter dia sudah ogel-ogel ya, udah ngebiak ini ya. Bukan berarti itu nggak bisa menang sih, enggak ya. Cuman kurang bagus gitu loh untuk karakter burung tomprang itu, yang idealnya ya dia harus tajam ya ke betina. Nah, terus kalau kita melihat latihan burung-burung tomprang yang masih bakalan ya, masih piye ya, baru di lob deket-deket ya, itu jangan terkecoh ya, jangan terkecoh dengan burung yang jedar-jedar ke betina ya. Jadi karena burung tomprang itu dipersiapkan untuk terbang di jarak 5-7 km, bukan di jarak 1 kilo ya. Jadi ngapain kita terkecoh dengan lop-lopan yang baru deket ya, apalagi di lob deket dia sudah kelewat ya, di lob deket dia sudah kelewat. Nah, itu biasanya nanti semakin jauh itu akan semakin jauh lewatnya ya. Sedangkan di tomprang kita sebisa mungkin mencari burung dengan karakter yang celep tepat ke betina ya. Jadi kalau di tomprang di lob masih 500 meter, dia ke betinanya masih iwir-iwir ya, biasa turun pelan ya, itu jangan terus langsung divonis burung itu tidak bagus ya. Kalau kita sudah paham jalur indukannya ya, kita yakin ya, itu biasanya kan tidak akan meleset jauh ya. Jadi kita telateni aja ya, telateni ya. Karena kita tuh bermain di jarak 5-7 km ya. Jadi burung tomprang itu nanti akan kelihatan aslinya itu ada di jarak ya paling enggak 1 kilo ke atas ya. Itu nanti baru akan muncul karakter asli, gaya terbangnya, speednya ya, masuk ke betinanya ya. Tetapi memang alangkah lebih baiknya kalau lob-lob dekat ya, awal itu dia sudah enak ke betinanya gitu loh ya. Jadi tidak perlu yang jedar-jedar sampai kelewat ya, itu tidak perlu ya, cukup yang rapi ya, rapi ke betina ya, seperti itu. Terus apa lagi ya, aduh sebentar, capek. Itu tadi yang sudah saya sampaikan, semoga memberikan manfaat ya. Jadi kesimpulannya semua merpati bagus ya, tergantung kita bisa menempatkan karakter dari merpati tersebut, disesuaikan dengan di mana kita akan bermain ya. Tapi kalau kita bermain untuk kompetisi ya pasti ada standar ya, atau ada ukuran-ukuran tertentu ya yang harus kita penuhi ya. Soalnya kalau enggak ya kita akan sulit untuk memenangkan kompetisi ya. Jadi kalau tomprang yang bagus ya harus stabil ya, stabil kinerjanya. Syukur-syukur dia selalu ada peningkatan ya kinerjanya ya, karena burung kenceng ya, burung tinggi, burung turun atas kepala ya, burung jedor bawahnya itu banyak sekali ya. Mudah kita dapatkan burung seperti itu ya, tetapi untuk mendapatkan burung yang stabil ya itu tidak gampang ya. Pengertian stabil di sini adalah pada saat kita akan memainkan burung itu, kita sudah yakin gitu loh, yakin bahwa burung ini kinerjanya tidak akan berubah jauh ya, ya pasti akan tinggi ya, pasti akan turun sekali jadi, pasti rapi ke betina, itu bahasa Jawanya bisa dijaga nih ya, itu adalah burung stabil ya. Jadi kita nggak perlu punya burung yang lost door ya, door terus mati ya, karena burung bagus itu adalah
burung yang kinerjanya stabil dan dia bisa secara terus-menerus ya, itu bisa kita pakai gitu loh untuk diadu ya, untuk mengikuti kompetisi ya, terlepas dari menang atau kalah ya. Tapi burung itu bisa panjang gitu loh ya, masanya untuk dimainkan ya, itu panjang, bukan yang terus nggak bisa main lagi ya. Itu buat apa gitu loh ya. Kalau cuman buat show ya, buat bangga-banggaan ya monggo ya, tetapi itu kurang cocok ya untuk tombrang. Bahkan di kolong pun sama kok ya. Kolong pun walaupun yang landasannya busa ya, itu burung yang terlalu super ngebom ya, itu jarang akan podium satu. Itu menurut saya kok susah ya, karena dia terbang sekali 2 kali udah badannya udah sakit semua kalau turunnya terlalu ngebom ya. Jadi burung kenceng boleh ya, tapi tetap harus ada kontrolnya yang bagus ke betina. Apalagi di tomprang yang rata-rata landasannya hanya pasir ya. Pasir, ada yang cuman rumput ya. Jadi kalau burung lobster gitu ya cuman terbang sekali terus pensiun ya, buat apa gitu loh. Oke, menurut saya itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Salam satu hobi merpati tinggian.